Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melipis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Perempuan Birahi Pesugihan Goa Keramat. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Di lantai atas tak ada apa-apa, hanya untuk sekedar istirahat sambil nonton TV berukuran besar. Nanti kita juga sering di sana untuk sekedar ngobrol. Kalau kamu suka buku-buku cerita, di sana juga ada. Pokoknya hanya untuk santai saja. Oh iya, ibu juga sudah menerima seorang pak kebun. Tugasnya selain merawat halaman, dia juga merangkap sebagai penjaga rumah. Jadi kita nggak usah takut masalah keamanan rumah ini. Iya bu, saya sudah paham dengan tugas kerjaan saya. Apa saya boleh bersih-bersih kamar saya bu? Oh, tentu saja. Tapi setelah itu kamu istirahat saja dulu. Mulai besok pagi baru kamu mulai kerja. Mudah-mudahan kamu betah ya Marni. Iya bu. Gadis itu pun segera masuk ke sebuah kamar yang letaknya bersebelahan dengan dapur. Tapi Sumarni merasakan tubuhnya sedikit merinding. Padahal sejak ia bicara dengan Ibu Juminten tak merasakan apa-apa. Berkali-kali Sumarni menepis-nepiskan tangannya yang merasa ngilu dan entah apa namanya. Dadanya seperti berdegup dak-dikduk manakala ia masuk ke toilet. Matanya memandangi sudut-sudut toilet. Ia merasa seperti ada seseorang atau makhluk yang tengah mengawasinya. Perasaan Sumarni memang benar. Nalurinya bekerja dengan baik, sebab pada saat ia mulai menyirami tubuhnya yang telanjang, di dalam cermin ada sosok wajah yang tengah menyeringai melihat keindahan tubuh mulusnya. Makhluk berwajah kerah dengan sorot mata menyala, merah semerah saga. Makhluk itu mendesis mengamati gerakan gadis muda yang tengah menyapu di bagian tubuhnya yang paling sensitif. Nafas makhluk itu pun kian memburu. Sepertinya ia sudah tak sabar ingin berbuat sesuatu dengan gadis di depannya itu. Desisannya yang semula pelan, semakin lama semakin meninggi. Sepertinya ia sudah tak sabar untuk menahan libidonya dan terpaksa melakukan masturbasi. Makhluk itu mengerang panjang. Mungkin hasrat pertamanya sudah tersalurkan. Dan pada erangan terakhir, Sumarni sempat menangkap suaranya. Sumarni menghentikan kegiatannya. Ia biarkan busa sabun melumuri bagian buah dadanya, mencari-cari sumber suara yang ia yakini memang ada di dalam toilet ini. Mungkin hanya perasaanku saja. Mungkin hanya suara keran air. Begitu tepis pikiran Sumarni, lalu menuntaskan membersihkan tubuhnya. Bahkan sampai jauh malam, Sumarni tak juga bisa memicingkan matanya. Ia merasa ada yang aneh dengan rumah ini. Setiap dia melewati ruangan yang tak boleh untuk didekati, Sumarni merasa ada daya magnet yang berusaha menarik tubuhnya untuk semakin mendekat. Dan dimanapun ia berada, sepertinya asa sosok yang mengikuti setiap langkahnya. Namun, logikanya pun bekerja dengan sempurna. Ia berusaha meyakinkan dirinya kalau keadaan rumah ini baik-baik saja. Perasaan ini muncul mungkin karena ia baru pertama kalinya ia masuk ke dalam sebuah rumah besar dan mewah. Dan itu wajar, walaupun pikirannya sebetulnya bertentangan dengan nalurinya yang mengatakan agar dia lebih hati-hati dan waspada. Barulah ketika menjelang pagi, Sumarni bisa tertidur. Mungkin terlalu lelah membolak-balikan badan sepanjang malam. Sumarni mulai membiasakan dirinya untuk mengusir perasaan takutnya. Ia membaca kitab suci Al-Quran sebagaimana kebiasaannya di rumah. Namun apa yang terjadi? Juminten, sang majikannya, berteriak histeris memanggil namanya. Dengan tergopoh-gopoh, Sumarni segera menyudahi membaca ayat suci dan segera mendapatkan Juminten tengah menutup telinganya. Siapa yang menyuruh kamu membaca kitab itu? Hardik Juminten membuat Sumarni sangat terkejut. Bukankah saya telah mengatakan tentang apa yang boleh dan tak boleh kamu lakukan, termasuk membaca kitab itu? Lanjut Juminten dengan nadanya yang meninggi. Tapi bu, ini sudah kebiasaan saya di rumah. Bukankah ibu juga sebagai umat muslim tentu sangat suka membaca dan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran? Karena semua itu
bisa membuat jiwa kita tenang. Balas Sumarni belum mengerti. Iya, tapi itu dulu saya sering membacanya. Namun sekarang saya tidak suka. Bahkan telinga saya merasa sakit. Jadi tolong jangan pernah lagi kamu membaca kitab apapun. Alasan kamu. Paham? Sumarni tidak menjawab atau mengiyahkan. Pikirannya kini dipenuhi dengan tanda tanya. Kenapa majikannya melarang ia membaca Al-Quran? Bukankah dia juga melakukan sholat karena sering terlihat memakai mukena dan memegang tasbih? Sungguh pertanyaan yang sulit untuk mencari jawabannya. Atau jangan-jangan Sumarni mulai menduga-duga kalau majikannya itu mempunyai suatu penyakit aneh. Tapi apa? Sumarni benar-benar heran melihat kemarahan Juminten. Sebab baru pertama kalinya ada orang yang merasakan sakit pada telinganya saat mendengar suara ayat-ayat suci. Apa ada yang salah? Barulah pada minggu kedua Sumarni mendapatkan firasat yang kurang baik. Jam sudah bertenteng 12 kali. Sumarni memaksakan untuk segera tidur. Karena memang akhir-akhir ini ia terlihat lesu karena kurang istirahat. Baru beberapa menit saja ia tertidur dan belum begitu nyenyak. Dia merasa kalau selimut yang menutupi tubuhnya seakan ada yang menariknya. Selimut mulai luruh dari tubuhnya hingga tergeletak di lantai. Sumarni juga merasa ada sentuhan lembut pada bagian pangkal pahanya yang hanya mengenakan celana pendek tipis. Ada yang menggelitik bagian bawah perutnya. Semula ia membiarkannya karena ia juga sempat merasakan nikmat hingga membuatnya hampir terangsang. Sumarni mengira kalau ini adalah bagian dari mimpinya. Namun ketika ia mendengar dengus nafas yang begitu dekat dengan wajahnya, dengusan-dengusan nafas berat dan besar, dan ia yakin nafas seperti itu bukanlah nafas seseorang. Dan kini ia mulai merasakan sentuhan pada wajahnya, terutama bibirnya yang padat menantang. Ada sedikit gesekan dan semakin lama semakin liar. Dada Sumarni terasa sesak, dan ini bukanlah mimpi. Mungkin ada seseorang yang ingin menyetubuhinya. Tapi siapa? Mas Hartono, tukang kebun, mungkin sekarang tengah berada di luar menjaga keamanan rumah. Berarti tidak ada orang lain selain dirinya dan sang majikan. Berpikir sampai di situ, Sumarni segera memberontak. Ia tak akan membiarkan kesuciannya harus lenyap sekalipun itu hanya sebuah mimpi. Mata Sumarni terbelalak lebar saat ia melihatnya dengan samar. Satu wajah sangat menakutkan. Wajah seekor kera berukuran besar dengan sorot matanya yang berwarna merah. Memang aneh, Sumarni tak dapat melihat dengan jelas wujud asli makhluk itu. Ya, dia hanya melihat bayangan seperti hologram bergerak memaksa agar Sumarni kembali terbaring di tempat tidur. Sementara satu tangannya yang lain berusaha melucuti pakaian Sumarni. Tak ada pilihan lain bagi Sumarni. Ia segera berteriak untuk meminta tolong. Tolong! Teriaknya sekencang mungkin, dengan harapan teriakannya dapat terdengar oleh Juminten atau Hartono. Sumarni berusaha melakukan perlawanan dengan hantaman bantal yang ia pergunakan sebagai senjata. Tolong! Tolong! Teriaknya berulang kali. Daun pintu pun terbuka. Juminten menatap tajam pada sesuatu yang berada di samping Sumarni. Sepertinya Juminten dapat melihat sosok yang tengah memaksa gadis itu untuk pelampiasannya. Juminten hanya dengan menunjuk ke arah di mana bayangan itu berada. Mulutnya terlihat komat kamit. Sumarni melihatnya dengan ganjil dan penuh tanya. Apa sebenarnya yang tengah sang majikan lakukan? Atau jangan-jangan ia tengah melakukan komunikasi dengan makhluk yang hanya berupa bayangan? Sungguh mengerikan. Seandainya Ibu Juminten yang ia hormati, yang ia banggakan sebagai seorang muslimah, jika ternyata memelihara makhluk dari bangsa yang bukan manusia. Namun pikiran negatif tentang Ibu Juminten terpaksa ia tunda dulu. Kamu gak usah sampai teriak-teriak begitu, Marni. Ini malam hari, semua orang butuh istirahat. Mengganggu saja. Kamu itu cuma mimpi. Mimpi karena kamu merasa tegang, terlalu berpikir hal yang negatif pada saya dan rumah ini. Untung saja saya bisa melakukan komunikasi dengan arwah dan makhluk gaib lainnya. Kalau tidak, mimpi yang kamu alami barusan akan menjadi suatu kenyataan. Saya sengaja membeli rumah ini
dan merenovasi hingga menelan biaya yang cukup banyak. Karena saya tahu rumah ini memiliki aura yang negatif menurut kebanyakan orang. Tapi bagi saya tidak, karena selain seorang penguasa, saya juga adalah seorang paranormal yang dapat melakukan apa saja yang berhubungan dengan alam gaib, alam yang tak kasat mata bagi orang umum. Maka saya minta agar kamu jangan pernah menduga-duga kalau saya adalah penganut ilmu hitam, apalagi sampai mempunyai prasangka buruk. Misalnya kamu anggap saya melakukan pesugihan. Asal kamu tahu, untuk apa saya harus memiliki perusahaan tambang dan perkebunan luas? Untuk apa saya harus membuka usaha laundry dan membeli angkot kalau saya menjalani pesugihan? Apa susahnya tinggal minta sama demit yang saya puja? Pesugihan? Ucapan Juminten ternyata telah membuka pikiran Sumarni. Dia hanya mengira-ngira saja. Ternyata justru Juminten mengatakan apa yang tak terpikirkan oleh Sumarni. Kalau dia memang pelaku pesugihan, berarti jelas nyawaku dalam bahaya. Dan Sumarni hanya terdiam menyimpan sedih yang teramat dalam. Bagaimana jika makhluk tadi memang makhluk suruhan Juminten untuk menyetubuhinya? Dengan diam-diam dan secara sembunyi-sembunyi, Sumarni selalu mengawasi gerak-gerik majikannya itu. Dan tanpa curiga sedikit pun, Juminten yang menyangka kalau Sumarni sudah tidur, mengendap memasuki ruang yang pernah dikatakan Juminten, agar Sumarni tak boleh mendekati, apalagi masuk ke sana. Sumarni dengan memberanikan diri dan menekan rasa takut serta penasaran, ia bersembunyi di bawah anak tangga yang terdapat lemari buku yang memanjang. Tempat sembunyi Sumarni belum dinyatakan tempat terlarang. Namun Sumarni yakin dengan jelas melihat Juminten masuk ke dalam ruangan yang tanpa penerangan. Entah sudah berapa lama ia berada di sana, Sumarni ingin meyakinkan dirinya apa sebenarnya yang tengah dilakukan perempuan yang bergaya ningrat itu. Dan beberapa saat kemudian, telinga Sumarni seakan mendengar kalau ibu Juminten tengah berkomunikasi, entah dengan siapa. "Kang Koswara, kenapa Kakang mengutus pengikutmu yang kurang ajar?" Sumarni mendengar suara Juminten. Sayup-sayup namun masih dapat ia dengar. "Utusan Kakang hampir saja memperkosa pembantuku, seorang perawan suci yang pasti Kakang senang menerimanya nanti untuk itu. Saya mohon agar Kakang menghukum dia atas kekurang ajarannya itu." "Juminten, istriku, jangan khawatir. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya." Sumarni mendengar suara yang lain, suara laki-laki yang besar dan berat. Apakah memang Juminten memiliki suami yang tinggal di ruangan tertutup rapat itu? Lantas seperti apa wajah laki-laki yang menyebut Juminten dengan kata istriku? Dengan bergidik ngeri, Sumarni berjingkat mendekati ruang di mana Juminten dan makhluk penguasa negeri siluman itu tengah berinteraksi. Namun Sumarni tak bisa melanjutkan langkahnya. Kakinya seakan menyentuh sesuatu yang kenyal dan tak dapat ia tembus. Sumarni penasaran. Ia meraba-raba dan memang ada sesuatu yang membatasi dirinya dengan bidang dekat tempat itu. Sumarni semakin yakin kalau tempat majikannya itu memiliki hal yang di luar kewajaran dari rumah orang lainnya. Akhirnya gadis itu pun berpikir cepat untuk mencari alasan agar ia bisa keluar dari tempat ini. Juminten memandangi Sumarni yang terbaring lemah di kamarnya. Sumarni sakit dengan demam tinggi. Tubuh gadis itu kejang-kejang. Sesekali matanya membeliak. Celaka, perawan untuk persembahan kini dalam kondisi tidak baik. Mana mungkin Kang Koswara mau menikmati gadis lemah seperti Sumarni? Ada-ada saja. Juminten menggerundel dalam hati, sebab perjanjian untuk perawan persembahan waktunya akan tiba. "Marni, sebaiknya kamu berobat ke dokter. Biar nanti kamu ditemani oleh tetangga sebelah. Saya nggak mau punya pembantu yang sakit. Saya takut malah ketularan penyakit kamu. Atau jangan-jangan kamu menderita penyakit ayan. Ih, amit-amit. Sebaiknya kamu pulang saja ya." Juminten bertanya, namun Sumarni hanya menatapnya tajam sambil sesekali mengeluarkan air liur dari mulutnya. Tuh. Benar kan kalau gadis ini ayan? Ih, aku nggak mau kalau dia sampai nyusahin aku. Juminten keluar mencari ojek motor.
Setelah itu, driver ojek itu diminta untuk mengantarkan Sumarni pulang. Si abang ojek merasa bingung bagaimana cara membawa gadis itu. Ikat saja dia dengan badan sampean dan pelan saja bawa motornya, kata Juminten melihat sang driver kebingungan. Kenapa ibu gak pakai mobil ibu saja? Kan lebih aman, balas pengojek tadi. Enggak. Lah masa majikan harus mengantar pembantu? Memangnya dunia sudah terbalik apa? Udah sana cepat. Nih tali untuk mengikatnya. Sekalian ongkos sudah saya tambahin. Udah sana cepat bawa. Bikin repot saja. Juminten kemudian tak lagi memperdulikan kedua orang itu. Ia segera masuk ke rumahnya kembali. Dengan susah payah abang ojek mengimbangi setir motornya. Ia takut kalau gadis itu jatuh, ia sendiri ikut jatuh juga, karena si abang mengikat dirinya dengan gadis di belakangnya. Setelah agak jauh dari rumah Juminten, "Udah bang, berhenti dulu," kata Sumarni tiba-tiba, dan abang ojek mengerem motornya. "Kenapa Neng? Ikatannya kekencengan ya? Maaf deh, soalnya saya takut Neng jatuh," kata abang ojek, kemudian bermaksud membetulkan posisi tali pengikat tubuh mereka. "Dibuka aja talinya bang, saya nggak apa-apa kok. Tapi nanti Neng jatuh." "Saya cuma pura-pura sakit aja bang. Tuh, coba bang lihat, saya sehat kan?" Sumarni menggerak-gerakkan tubuhnya sampai lompat-lompat segala, sampai tukang ojek itu akhirnya ikut tertawa. "Pintar juga alasan si Neng ini. Emang kenapa sampai pura-pura sakit segala?" Sumarni ingin menceritakan hal yang sebenarnya tentang majikannya, yakni Ibu Juminten. Tapi ia berpikir itu kurang etis. Dia tak mau menyebarkan berita yang mencemarkan seseorang, sekalipun benar kalau Juminten mempunyai peliharaan makhluk dari alam gaib. "Saya cuma kurang cocok aja bang. Udah yuk, cepetan jalannya. Nanti saya kasih rokok sampai kopi di rumah." Siap Neng." Abang ojek pun dengan semangat menancap gas motornya demi mendengar kata kopi dan rokok. Sebab memang sejak keluar dari rumahnya belum sempat ngopi, lantaran istrinya cemberut gak punya duit buat beli kopi. Hanya butuh waktu 10 menit saja, Sumarni sudah melihat ibunya tengah menampi beras yang akan ia tanak untuk makan siang nanti. Sang ibu melihat anaknya pulang bersama seorang lelaki dan berboncengan motor. Sang ibu pun nampak cemas. Jangan-jangan dia pura-pura kerja padahal mau cari cowok. Ibu punya kopi nggak?" seru Sumarni. "Ada, kan ayah kamu tukang ngopi." "Emangnya kenapa?" tanya sang ibu agak bingung. "Kalau rokok ada." "Kamu ini gimana sih? Datang-datang bukannya ucap salam malah nanya kopi, nanya rokok. Sebenarnya ada apa?" Iya lupa. Assalamualaikum. Ini loh, Bu, aku minta kopi sama rokok buat abang ojek ini. Dia udah nolongin aku keluar dari rumah Ibu Juminten." "Keluar dari rumah Ibu Juminten? Kamu ini gimana? Baru juga 3 hari kerja, kau udah berhenti?" "Udah, nanti aku ceritain. Sekarang tolong ibu buatin kopi dulu, biar aku yang beli rokok." "Ayo bang, duduk dulu." "Duduknya di sini aja ya, nggak punya sofa soalnya." "Apa Neng? Abang butuh kursi empuk. Abang cuma pengen ngopi." "Oke, sebentar. Ibu sedang bikin kan?" Sumarni meninggalkan si abang ojek yang heran melihat tingkah gadis yang menjadi penumpangnya itu. Kok bisa ya, pura-pura sakit, malah sakit ayan lagi. Abang ojek geleng-geleng kepala. Sementara itu, Juminten benar-benar gelisah. Masalahnya malam Jumat nanti, dia harus menyerahkan seorang gadis yang masih perawan. Sedangkan Sumarni, yang sudah ia persiapkan sebagai tumbal, tiba-tiba sakit ayan. Juminten mengingat-ingat karyawan di laundrynya. Tapi keempat perempuan itu semuanya adalah ibu rumah tangga, dan rasanya mereka belum mempunyai anak gadis yang sudah beranjak dewasa. Tengah berpikir, Toto, supir angkotnya, datang bersama seorang gadis yang parasnya lumayan cantik. Juminten langsung sumringah. Mas Toto, kenapa baru datang? Saya tungguin dari pagi loh. Lihat, semua angkot sudah berangkat sejak tadi pagi. Kamu malah baru datang? Mau narik sekarang?" tanya Juminten. Matanya memandangi wajah gadis di sebelah Mas Toto. "Waduh,
Maaf nih Bu, hari ini saya ada urusan. Saya cuma mau... Balas Toto menggantung kata-katanya. Mau apa Mas? Mas, ayo bilang aja. Gak usah ragu. Kalau butuh bantuan ya ngomong aja. Iya Bu, saya butuh uang untuk bayaran sekolah anak saya yang sudah 3 bulan nunggak. Dan kalau sampai besok gak bisa bayar, anak saya dikeluarkan dari sekolah. Saya udah nyoba pinjam uang ke tetangga, ke saudara, tapi mereka sedang tak punya uang. Jadi harapan saya cuma sama ibu. Barangkali ibu bisa menolong saya. Oh, Toto, kamu ini kan kerja sama saya. Ya saya pasti mau bantu kamu. Sebut saja berapa uang yang kamu butuhkan. Kalau soal bayar itu bisa kamu atur sendiri, tergantung kemampuan kamu. Plong, hati Toto merasa lega. Plong juga perasaan Juminten. Toto merasa lega kalau ternyata majikannya mau membantunya meminjamkan uang sehingga anaknya bisa lanjut untuk sekolah. Sedangkan Juminten sudah punya harapan untuk menjerat anak gadis dari Mas Toto untuk keperluannya. Oh, jadi Mas Toto ini sudah punya anak gadis toh. Sebentar lagi bakal punya mantu nih. Siapa nama kamu cantik? Tanya Juminten mengalihkan perhatiannya. Nama saya Resti, tapi kalau teman-teman panggil saya Risto. Soalnya saya kalau pas jalan kebetulan lewat restoran suka berhenti ngeliatin orang yang makan di sana. Saya sering ngebayangin kapan ya bisa makan di restoran. Pasti lauknya enak-enak. Jawab Resti jujur dan polos. Hihihi, lucu kamu ini. Makanan di restorannya sudah pasti enak-enak. Nanti kalau kamu mau makan di restoran, kamu bisa ikut ibu. Kadang-kadang ibu juga makan di restoran kalau ada keluarga berkunjung. Kalau ibu kan jarang masak, repot. Jadi cukup pesan atau order saja. Makasih, ibu. Saya pasti malu lah. Mas Toto juga tertawa melihat sikap anaknya yang mudah diterima oleh ibu Juminten. Mas Toto menganggapnya kalau sang majikan memang terlalu baik untuknya. Pucuk dicinta, calon korban pun tiba. Begitu pendapat hati Juminten. Mas Toto menerima uang pinjaman dari majikannya, dan ia bermaksud untuk segera pamit. Oh, tunggu sebentar. Saya hampir lupa. Juminten menahan ayah beranak itu, lalu kembali masuk menuju dapur. Dan tak lama, kemudian keluar dengan kantong kresek yang berisi makanan. Ini ada sedikit makanan. Nah, ambillah. Kalau kamu mau kesini, jangan sungkan-sungkan ya. Hitung-hitung nemenin ibu. Maklum, ibu ini janda, tinggal sendirian. Juminten memberikan kantong kresek tadi yang diterima dengan senyum sumringah putri dari Mas Toto. Terima kasih ibu. Emang boleh kalau saya main ke rumah ibu ini? Tanya Resti. Loh, tentu saja boleh. Ibu malah senang kok. Kan bisa ada teman ngobrol. Syukur kalau kamu betah. Nanti kamu juga boleh menginap. Asal kamu izin dulu sama bapak dan ibu kamu. Bukan begitu Mas Toto? Betul, ibu. Memang sebagai anak harus izin dulu, biar orang tua nggak merasa kehilangan dan mencari-cari. Kalau begitu, saya dan Resti pamit dan terima kasih sekali atas kebaikan ibu. Mas Toto ini berlebihan sekali. Itu memang sudah menjadi kewajiban saya untuk memberikan perhatian kepada para pekerja saya. Ya sudah, kalau mau pulang silakan. Resti belajar yang rajin ya, biar kamu bisa jadi orang sukses. Jangan seperti bapak kamu yang cuma jadi sopir angkot. Mas Toto dan Resti tertawa kecil mendengar gurauan Juminten. Sudah hampir 1 tahun Juminten tidak bertemu anak gadisnya yang ia tinggalkan begitu saja. Juminten merasakan kerinduan yang teramat sangat. Kerinduan akan seorang ibu terhadap putri kesayangannya yang seharusnya masih membutuhkan kasih sayangnya. Juminten merasa gagal sebagai seorang ibu. Ia telah melantarkan Savitri dan menitipkannya kepada adik kandungnya yang juga hidup dalam serba kekurangan. Juminten ingin melihat perkembangan sang anak yang masih belum mengerti apa-apa tentang kehidupan. Juminten mempertanyakan apakah Savitri masih melanjutkan untuk sekolah atau tidak. Sebab baginya ia ingin anaknya agar terus melanjutkan pendidikan, bahkan sampai perguruan tinggi. Namun lagi-lagi Juminten
terbayang bagaimana suaminya yang seorang pegawai pajak itu, yang seharusnya bisa memberikan kehidupan yang layak dengan gaji yang lumayan besar, harus gagal menjadi seorang ayah yang baik, menjadi seorang suami yang dibanggakan istrinya. Pak Karto, suaminya terpaksa harus berurusan dengan hukum karena tindakannya yang telah membobol berangkas uang tempat kerjanya. Karto legowo, ingin dihormati warganya sebagai orang nomor satu. Dia memang sukses, terpilih sebagai kepala desa. Namun hukum mengejarnya. Karto kabur dan sampai beberapa bulan lamanya hilang tanpa kabar. Barulah Juminten mengetahuinya. Tak kalah ia menyaksikan kalau Karto, suaminya, telah menjadi tumbalnya sendiri. Penyesalan pun tak lagi berguna. Semua telah terjadi, dan kehidupan akan terus berjalan, meninggalkan jejak-jejak langkah kita di belakang. Ada butiran air bening yang menetes di kedua belah pipinya. Juminten menghapusnya dengan jari telunjuknya. Masih pantaskah aku menjadi seorang ibu buat anakku? Sementara aku ini bukan lagi manusia. Aku adalah iblis yang haus harta dan gairah nafsu terhadap kaum pria. Juminten berenung untuk beberapa saat. Kemudian ia memutuskan untuk menengok keadaan anak semata wayangnya. Di siang yang terik, sebuah mobil sedan berwarna merah memasuki jalan kecil bebatuan di sebuah desa. Sesekali sedan itu terlihat terguncang-guncang, sebab sebelah rodanya harus menginjak tanah merah. Namun rupanya sang pengendara tidak memperdulikannya. Keadaan jalan yang memang tidak diperuntukkan mobil sejenis itu, melainkan hanya untuk truk mengangkut pasir atau batu kali. Karena di dekat situ terdapat lokasi penambangan pasir sungai, kesabaran sang pengemudi akhirnya membuahkan hasil. Sedan memasuki sebuah pekarangan rumah kumuh yang terlihat miring dan hampir roboh. Seketika itu juga, warga yang mendengar suara mesin mobil melongok keluar. Mereka bertanya-tanya siapa yang datang dengan mengendarai mobil sebagus itu. Karena baru pertama kalinya mereka melihat sebuah mobil sedan memasuki sebuah pekarangan rumah yang sudah tidak layak huni. Para tetangga dekat rumah kumuh itu berdecak kagum demi melihat seorang wanita parubaya turun dari mobil itu. Juminten memang sengaja berpenampilan bak seorang artis yang tengah naik daun, mengenakan celana jeans dengan sweater hitam dan kacamata besar berwarna hitam pula. Beberapa ibu-ibu saling pandang, seakan penuh tanya satu sama lain, dan mereka sama-sama mengangkat bahu. Lain halnya dengan para suami mereka. Bapak-bapak itu memandang Juminten dengan meleletkan lidah, sesekali menelan ludah demi melihat gaya berjalan yang dibuat-buat oleh Juminten. Baru setelah Juminten membuka kaca matanya, mereka mulai mengira dan menerka siapa perempuan yang kelihatannya bukan wanita dari kalangan mereka. Juminten berhasil menghipnotis mereka dengan karismanya yang tinggi. Selamat siang semuanya. Juminten mengucapkan salam kepada mereka. Selamat siang. Nyonya, cari siapa? Balas seorang ibu-ibu. Juminten tersenyum, lalu membersihkan tepian balai bambu untuk kemudian ia duduki. Kamu ini gimana sih, Minah? Masa kamu lupa sama tetangga sendiri? Apa jangan-jangan kamu kena katarak ya? Juminten mencoba menetralisasi suasana yang penuh kekakuan agar dapat mencair. Oh, Nyonya kenal sama saya? Tapi rasanya saya baru melihat Nyonya sekarang, balas si ibu yang dipanggil Minah. Beberapa kali ia menandangi wajah wanita yang duduk di balai-balai bambu. Nyonya, coba kamu perhatikan baik-baik. Siapa aku ini? Sebentar. Ya, sepertinya saya ingat. Siapa ya? Wah, benar-benar katarak ini orang. Saya ini Jumiah, ibunya Safitri. Masa baru setahun aja udah lupa sama tetangga sendiri? Jumiah. Hampir semua orang, baik ibu maupun bapak-bapak, semua terperangah merasa tak percaya. Tapi saya belum yakin, sebab Jumiah pasti sudah kelihatan tambah tua, sebab ia pergi dalam keadaan putus asa. Memang benar apa yang kamu bilang, Minah. Saat itu saya pergi dalam keadaan putus asa. Saya terpaksa pergi meninggalkan anak saya Safitri. Saya mencari pekerjaan. Dan beginilah saya sekarang. Cobalah kamu perhatikan baik-baik wajah saya. Dan mereka juga menuruti
Apa kata Juminten? Perlahan wajah Juminten sepertinya berubah, memperlihatkan wajah aslinya. Namun itu hanya sekilas saja, dan warga pun percaya kalau Juminten adalah Jumiah, wanita yang pergi meninggalkan desa dan anaknya. Kamu tambah cantik saja, Jum, kata seorang lelaki parubaya yang sekarang berani dekati perempuan itu. Bahkan dia mengulurkan tangan untuk menjabat Juminten. Ayo, berani kakang menyentuh Jumiah, akan saya ulek sampean, seru seorang wanita yang merupakan istri laki-laki tadi. Enggak apa-apalah, Bu, saya enggak akan merebut suami ibu kok. Juminten menimpali dan menerima jabat tangannya. Kalau boleh saya tahu, kamu ini sekarang kerja apa? Kok bisa punya mobil sebagus itu? Saya sekarang belajar buka usaha kecil-kecilan sendiri. Oh ya, di sini udaranya panas ya. Sampai tenggorokanku ini kering, tapi nggak ada air buat minum. Apa rumah ibu semua kekeringan ya? Sela Juminten. Waduh, maaf loh Jum, habisnya kamu ini bikin kita pangling sampai lupa nawarin minum. Mau minum apa kamu, Jum? Kopi, susu, teh manis, atau es campur? Mina menawarkan. Emang kamu punya es campur? Enggak. Kok pakai nawarin segala? Ya maksudku sini uangnya, nanti aku yang beliin. Oh gitu toh. Ya udah, sana kamu beli es campur yang paling enak dan hitung semua orang yang ada di sini. Ini uangnya. Kalau lebih kamu ambil aja. Tapi kalau kurang, tolong kamu yang tambahin. Kamu ini nyuruh apa mau nyiksa sih? Masa aku suruh nambahin duit? Duit dari Hong Kong ya? Ya udah, kayaknya sih ini ada lebihnya, tapi nggak banyak. Ngomong-ngomong, kemana Safitri ya? Dari tadi kayaknya nggak kelihatan. Juminten melihat pintu rumahnya yang tertutup rapat. Sesekali pandangan matanya menerawang menembus masa lalunya. Rumah ini warisan dari orang tuanya. Rumah yang dulunya menjadi tempat tinggal yang nyaman. Kedua orang tua Juminten adalah orang-orang yang ramah, ringan tangan dalam membantu orang yang membutuhkannya. Mereka adalah muslim yang taat, yang tak pernah lalai dalam menjalani setiap perintah agamanya. Jumiah kecil juga seorang anak yang manis, yang selalu menurut apa kata orang tuanya. Keseharian Jumiah terlihat penuh warna. Bersekolah bersama teman sebaya, meski harus berjalan jauh untuk sampai ke sekolah. Jika selepas maghrib, Jumiah kecil bersama teman-temannya pergi mengaji di rumah Pak Ustadz yang terletak di kampung sebelah. Mengaji. Juminten menarik nafas berat. Dia sudah jauh dari kata itu. Lafaz-lafaz Al-Quran yang dulu terasa dapat menyejukkan hati, jiwa, dan pikirannya, sekarang justru sebaliknya. Juminten akan merasakan gendang telinganya saat mendengar suara azan berkumandang. Tubuhnya panas dingin bak orang terserang demam tinggi. Juminten telah menutup dirinya, jiwanya, hati, dan pikirannya untuk tak lagi mampu menerima panggilan-panggilan ilahi. Juminten adalah wanita cantik yang berhati iblis. Air matanya sempat mengembang, mendung menyelimuti hati dan perasaannya. Dan ia sadar sepenuhnya bahwa dirinya tak mungkin lagi bisa melangkah ke sana. Langkahnya adalah kesesatan yang setiap saat dapat mengundang bencana. Bahkan ketika ia melihat seorang gadis belia, anak tetangganya pun, ia sampai-sampai berpikir untuk membujuknya agar gadis itu percaya dan menyayangi dirinya. Padahal ia balik itu semua tersembunyi niatan kotor dan jahat. Juminten menggeleng-gelengkan kepala, menepis hasratnya untuk menjerat gadis anak tetangganya. Safitri bekerja di perkebunan sayur milik Pak Tirta. Biasanya dia sudah pulang. Mungkin sebentar lagi, kata Ibu Roma. Dan baru saja Juminten ingin bertanya lebih jauh tentang anaknya. Safitri sudah kembali dari tempatnya bekerja. Di tangannya ada satu susun rantang yang berisi nasi dan lauk pauk, serta makanan dari Ibu Tirta untuk makan malam Safitri. Safitri merasa heran melihat banyak tetangganya berkumpul di halaman rumahnya. Dan lebih heran lagi melihat sebuah mobil sedan merah yang terparkir dekat pagar bambu. Ternyata mereka tengah menggerubungi seorang wanita cantik dan kelihatan anggun. Safitri merasa deburan jantung yang cukup keras, namun dia tak mengenali wajah perempuan itu. Fitri, kamu sudah pulang, nak? Seru Juminten
karena pandangannya saat itu tepat melihat anak gadisnya. Seketika semua mata tertuju pada Savitri. Ragu Savitri melangkah. Kenapa perempuan itu menyebut dengan kata nak? Kesini sayang, ibu sejak tadi menunggu kamu. Apa yang kamu bawa itu? Tambah Juminten melihat susunan rantang di tangan gadis itu. Ini nasi dan lauk pemberian majikan saya. Maaf, ibu ini siapa ya? Savitri balas bertanya. Ternyata anakku sendiri sudah rabun rupanya. Tadi semua tetangga bertanya siapa aku ini. Dan sekarang malah anak sendiri juga bertanya. Apa kamu sudah tidak mengenali aku, anakku? Savitri menggeleng. Anak, ibuku bernama Jumiah, perempuan yang hampir tua. Dia sudah pergi meninggalkan aku. Dia sudah tak lagi denganku. Aku tak tahu di mana ibuku sekarang. 1 tahun aku terlantar mencari makan sendiri demi untuk bisa bertahan hidup. Lalu sekarang, ibu menyebutku sebagai anak ibu. Aku gak kenal dan baru melihat ibu sekarang ini. Siapa ibu ini sebenarnya? Pertanyaan Savitri sempat menundukkan Juminten. Hati perempuan itu seakan teriris mendengar penuturan anak gadisnya. Kemarilah sayang, aku ini ibu kamu. Ibu kangen setelah sekian lama pergi meninggalkan kamu. Tapi kepergian ibu adalah demi kamu. Ibu merasa bersalah telah meninggalkan kamu, yang seharusnya aku jaga dengan sepenuh jiwa. Anakku, ibu pergi untuk mencari kehidupan yang lebih baik untuk kita, untuk masa depan kamu. Ibu juga hampir putus asa selama berminggu-minggu terlunta-lunta menjadi seorang tunawisma. Perjalanan hidup ibu sangat pedih, anakku. Tapi semua tidaklah sia-sia. Sekarang ibu sudah kembali untuk kamu. Kehidupan ibu sekarang sudah jauh lebih baik dari saat masih bersama ayah kamu. Benarkah ini ibu? Ibu aku, ibu Jumiah. Tapi kenapa wajah dan penampilan ibu jauh berbeda? Ibuku hanya seorang perempuan kampung, perempuan desa yang sangat sederhana. Sedangkan ibu ini, aku masih belum bisa menerima kenyataan ini. Savitri, coba kamu pandang ibu baik-baik. Kamu akan mengenalinya nanti. Juminten menggunakan daya magisnya untuk memperlihatkan wajah aslinya yang memang sudah cukup berumur. Savitri melihat perubahan pada wajah perempuan di hadapannya, dan ia melihat wajah yang selama ini ia rindukan. Ibu, akhirnya keluar juga pengakuan dari mulut Savitri. Ia langsung memeluk tubuh Juminten dan membenamkan kepala di dadanya. Juminten membelai rambut putrinya dengan penuh kasih sayang. Mereka pun sama-sama tenggelam dalam larutan keharuan yang dalam. Suasana baru menyelimuti kedua ibu dan anaknya. Mereka lebih banyak diam, dan hanya hati mereka yang saling bercerita. Warga yang melihat pun turut merasakan keharuan itu. Mereka termenung, namun tetap memandangi keduanya. Suasana beku itu pun seketika cair oleh teriakan Mina yang membawa 3 kantong kresek berisikan es campur. Saya datang, ayo diserbu. Wah, buat Fitri gak ada nih. Tadi dia belum datang. Suara Mina lantang. Juminten melepas pelukan Savitri yang masih terisak. Ya udah gak apa-apa, biar saya sama Fitri barengan aja. Ayo dibagi es campurnya. Min, kok belinya lama banget? Ngantri ya? Tanya Juminten. Bukan ngantri Jum, saya malah nungguin kok. Kang Asnen yang jual es campur itu baru pulang belanja. Ya terus dia layanin juga, soalnya kan kita belinya banyak. Kenapa gak cari ke tempat lain aja? Kan banyak yang jualan es campur. Banyak sih, tapi harus ke kota kan jauh. Nanti pulangnya saya bisa sampai malam. Dan setelah pembagian jatah es campur, warga pun kembali ke rumah masing-masing. Mungkin nanti bisa dinikmati bersama anak-anak mereka. Juminten sedih melihat kondisi rumahnya yang semakin rapuh. Banyak kayu-kayu penyangga atap pun mulai keropos. Ia khawatir jika terjadi sesuatu dan menimpa anaknya. Juminten berinisiatif untuk memperbaiki rumah itu sekedarnya saja. Namun egonya mengatakan harus membangun rumah itu semewah mungkin. Juminten harus menunjukkan siapa dirinya sekarang. Juminten tak lagi ingin direndahkan. Ia harus menunjukkan taringnya bahwa Juminten sekarang bukanlah Jumiah yang miskin dan dipandang rendah.
Juminten juga sudah mengambil keputusan agar Savitri bisa melanjutkan sekolahnya yang sempat terputus meskipun harus daftar ulang pada semester tahun depan. Juminten tak ingin anak yang hanya satu-satunya hidup dalam kebodohan. Biarlah ia hancur asalkan anaknya bisa berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Dan keesokan harinya, Juminten meminta seorang ahli bangunan untuk menganalisa beberapa dana yang dibutuhkan untuk membongkar total gubuk dan membangun sebuah rumah yang cukup mewah. Setelah menemukan kata sepakat antara Juminten dan ahli itu pun, Juminten pamit untuk kembali ke kota. Ia akan menyuapkan dana tersebut. Warga yang mendengar kalau rumah Savitri akan dibangun akhirnya saling tanya dan saling duga. Kerja atau usaha apa sebenarnya Ibu Juminten? Siang itu, anak Mas Toto yang bernama Resti mengetuk pintu pagar rumah Juminten. Kebetulan Juminten tengah berada di ruang tamu. Memandang keluar, senyum Juminten mengembang saat melihat gadis belia yang baru duduk di bangku kelas 1 SMA datang sendirian. Setelah beberapa kali Resti mengetuk pintu, barulah Juminten membukanya. "Assalamualaikum Ibu." Resti memberi salam, namun Juminten tak menjawabnya. Kamu Resti, sama siapa?" sambut Juminten sumringah. "Sendirian Ibu, tadi habis jogging. Ingat rumah Ibu, jadi ya sekalian mampir aja." "Wah, baguslah, kok jogging sendirian? Biasanya kan kelompok gitu." "Tadi bertiga, tapi aku mau melihat Ibu. Apakah Ibu baik-baik saja?" "Seperti yang kamu lihat, Ibu segar bugar. Cuma ya itu, Ibu butuh teman ngobrol. Kebetulan kamu datang. Ayo masuk. Nanti Ibu ambil minuman sambil ngemil." Kemudian Resti mengikuti Juminten dan duduk di sofa empuk. "Ini rumah gede amat sih. Semua fasilitas serba lengkap. Kapan ya bisa hidup enak kayak Ibu Juminten? Ini, tapi kenapa dia nggak punya pembantu? Nah, ini es alpukat. Pasti kamu suka. Apalagi sehabis olahraga. Oh iya, bagaimana dengan sekolah kamu? Lancar?" ucap Juminten sambil memberikan semangkuk es alpukat yang langsung diterima dengan senang oleh Resti. "Alhamdulillah lancar Bu. Hari ini libur karena para guru sedang rapat. Rumah Ibu segini besar, kenapa nggak cari pembantu saja Bu? Tadinya ada, tapi mendadak sakit. Malah penyakitnya itu bikin Ibu takut. Dia kena penyakit epilepsi alias ayan. Takut nular, jadi dia Ibu suruh pulang. Tapi emang sebenarnya sih nggak perlu. Makan Ibu tinggal pesan. Pakaian kotor Ibu kan punya laundry, jadi Ibu cuma perlu butuh teman aja. Seandainya rumah aku dekat sama rumah Ibu, aku pasti sering main kesini menemani Ibu." "Ya, Ibu juga maunya begitu. Bahkan kalau kamu mau, kamu boleh tinggal di sini. Semua keperluan kamu Ibu akan penuhi. Tapi kamu juga punya orang tua yang pasti menyayangi kamu. Oh iya, Ibu hampir lupa. Kamu besok sekolah kan?" "Iya Bu, memang kenapa?" "Besok sore, kira-kira jam 5, Ibu mau nonton film kesukaan Ibu. Film drama, sekalian belanja. Kalau kamu mau nemenin Ibu, kamu langsung saja ke sini. Gak usah pulang ke rumah dulu. Ya, itu pun kalau kamu mau. Nanti Ibu belikan pakaian bagus buat kamu. Anggap saja Ibu ini orang tua kamu sendiri. Kebetulan anak perempuan Ibu jauh kuliah di luar negeri. Gimana? Mau kan?" Dan tentu saja tawaran Jumiah langsung direspon dengan antusias. "Tentu aku mau Ibu. Aku jarang sekali masuk, bahkan gak pernah belanja di mall." "Tapi gak usah pulang ke rumah kamu dulu ya." "Iya Bu, besok aku langsung ke sini." Ibu Juminten tersenyum, lebih tepatnya menyeringai. Bagus. Untuk perembahan sang junjungan sudah masuk dalam jeratku. Nanti sekalian kita makan di restoran. Bukankah kamu ingin sekali makan makanan enak dan mewah?" "Iya Bu, kalau minta sama ayah kan gak mungkin. Sebab penghasilan ayah kan sebagai sopir angkot gak seberapa. Kecuali ayah punya angkot sendiri, gak perlu setor. Ya, mudah-mudahan ayah kamu bisa memiliki angkot sendiri. Ibu juga berniat untuk membantu ayah kamu." "Maksud Ibu,
ibu mau menyerahkan angkot untuk ayah kamu. Ayah kamu tidak perlu setor sama ibu lagi, tapi mencicil menurut kemampuannya saja. Oh, ibu baik sekali. Aku senang mendengarnya. Nah, sekarang kamu habiskan semua makanan ini. Kalau masih ada sisa, kamu bawa pulang saja. Ibu mau istirahat sebentar. Kamu santai saja. Sambil nonton TV juga boleh. Kamu bisa menyetel TV seperti ini. Juminten menyerahkan remote. Enggak bisa, Bu. Di rumah aku pakai TV tabung. Nih, ibu tunjukkan caranya. Kemudian dengan sabar, Juminten mengajari Resti cara menghidupkan TV digital dan mencari channel. Malam seperti biasanya, Juminten masuk ke ruangan khususnya. Untuk beberapa saat, dia melakukan konsentrasi untuk melakukan ritualnya memanggil sang majikan. Bau asap dupa memenuhi ruangan itu. Berkali-kali mulut Juminten komat-kamit sambil mencium aroma asap dari dupa. Asap tebal berwarna abu-abu itu seketika berbentuk kerucut dan lama-lama membentuk satu sosok bayangan tinggi besar dan hitam legam. Sosok bayangan tadi kini telah memperlihatkan bentuk aslinya. Sosok makhluk tinggi besar dengan sepasang mata berwarna merah. Di sisi kiri kanan makhluk itu terdapat tanduk panjang dan melengkung, mirip tanduk seekor kerbau jantan. Dan di kedua sudut bibirnya mencuat taring-taring yang tajam. Dialah sang majikan, penguasa Gua Siluman, yang ia kenal dengan nama manusianya sebagai Koswara. Ada apa kamu memanggilku? Bukankah besok malam Jumat juga kau harus mengunjungi aku? Makhluk tinggi besar itu mengeluarkan suaranya yang menggema. Benar junjunganku, besok aku akan datang bersama seorang gadis, seorang perawan suci untuk aku persembahkan kepadamu. Namun aku hanya ingin mengatakan kalau gadis yang akan aku bawa bukanlah gadis tempo hari yang aku perlihatkan pada junjunganku. Gadis itu jatuh sakit, maka aku mencari penggantinya. Dia lebih muda dan lebih cantik. Bagus. Kamu memang tahu seleraku. Ya, seorang gadis suci dengan darah perawannya yang terasa manis gurih dan sangat segar. Bawa dia kepadaku. Dan ingat, jangan kamu ingkar, maka kamulah sebagai penggantinya. Tapi bukan untukku. Aku sudah bosan denganmu. Tapi untuk rakyatku, kau akan digilir oleh mereka sampai kamu mati. Setelah itu akan dirajam. Kau tidak akan mati. Dalam arti sebenarnya, kau akan tetap hidup dan akan menjadi budakku sebagai pemuas nafsu seluruh rakyatku. Bayangkan nasib yang akan menimpa kamu, Juminten. Iya, aku mengerti. Dan itu adalah resiko yang harus aku tanggung. Aku tidak mau menjadi budakmu, apalagi jadi pemuas nafsu rakyatmu. Bagus. Setiap 6 bulan purnama, kamu harus membawa gadis suci untukku. Aku pergi. Juminten mencium lantai sebagai tanda menyembah pada sang junjungan. Besok malam, saatnya purnama bersinar penuh. Saat malam, Juminten harus menepati janjinya. Yah, besok malam adalah takdir yang menentukan bagi dirinya. Apakah dia akan tetap bertahan untuk tetap hidup sebagai orang terhormat, atau akan berakhir dengan kematian yang mengenaskan? Sejak siang tadi, Juminten berpikir dan berharap akan kedatangan Resti, sebab hanya kepada gadis itulah nasib Juminten dipertaruhkan. Suara azan asar berkumandang. Juminten segera menutupi kedua telinganya yang terasa sakit. Berdenging luar biasa, seakan hendak pecah. Tubuhnya menggigil seakan terserang demam hebat. Juminten sampai menelungkupkan wajah dan menutupinya dengan bantal. Begitulah penderitaan Juminten setiap kali mendengar suara azan atau orang membaca ayat suci. Namun ketika suara azan berakhir, Juminten segera mengambil mukena yang tergantung di dekat lemari kamarnya. Ia mengenakan mukena biru muda dengan bordilan bunga-bunga. Ia juga melengkapi tangannya dengan sebuah tasbih. Kemudian duduk di kursi teras rumahnya. Mulutnya sengaja berkomat-kamit sembari tangannya memainkan biji-biji tasbih. Namun entah apa yang ia baca. Wah, Ibu Juminten seperti sudah sholat ya. Kapan Ibu pergi haji? Sapa seorang wanita yang kebetulan lewat di depan rumahnya.
Oh iya, kalau Haji sih sudah mendaftar, tapi masih menunggu giliran, balas Juminten asal saja. Sampai hampir 1 jam, Juminten duduk, senyumnya mengembang saat melihat Resti datang. Gadis itu masih mengenakan seragam sekolahnya. Assalamualaikum, Ibu. Ibu sudah sholat? Maaf aku datang terlambat, ucap Resti yang dibalas dengan senyum oleh Juminten. Oh iya, kalau nonton film kan gak boleh pakai seragam sekolah. Sebaiknya kamu pakai aja punya ibu. Tapi masih baru, belum pernah ibu pakai. Nanti ibu ambilkan. Juminten lalu masuk ke kamarnya, memilih baju dan celana panjang yang terbaik yang ia punya. Nah, ini sepertinya pas buat kamu. Itu masih baru, masih ada segel plastiknya. Yuk, dicoba di dalam. Resti menerima dengan senang hati. Sepertinya warna dari baju dan celana itu sungguh serasi dengan kulitnya yang kuning langsat. Pantas nggak, Bu? Tanyanya setelah dia memakai pemberian dari Juminten. Wah, kamu cantik sekali, Resti. Mudah-mudahan di bioskop nanti kamu dapat cowok ganteng, balas Juminten bergurau. Ah, Ibu, masih cantikan Ibu loh. Resti tersenyum menggoda Juminten. Oh iya, nanti kalau pulang agak malam, gak apa-apa kan Resti? Kalau kita berangkat sekarang, filmnya pasti sudah main. Berarti kita nunggu yang putaran jam 7. Nah, sambil menunggu, kita makan di restoran dulu. Sehabis itu kita belanja. Sepertinya pas waktunya untuk kita masuk ke gedung bioskop. Apa nanti orang tua kamu gak nyariin? Tanya Juminten sengaja mengulur waktu. Ya pasti nyariin, Bu. Tapi nanti juga mereka nelpon kok. Tenang aja, mereka gak bakalan marah kalau aku pergi sama ibu. Mereka mungkin senang karena ternyata ibu mau menerima aku. Oh, ibu sampai lupa kalau kamu juga bawa HP ya? Ya udah, nanti sekalian ibu belikan kamu HP baru. Beneran, Bu? Ya beneran dong, masa ibu bohong? Aduh, makasih, Bu. Ayo, kita berangkat sekarang. Juminten mengunci pintu rumahnya. Setelah itu mengeluarkan mobil dari garasi. Jantung Resti dak-dikduk membayangkan dirinya duduk di samping Juminten di dalam sedan berwarna merah. Seumur hidupnya dia belum pernah naik mobil sedan, karena sehari-harinya Resti ke sekolah naik angkot. Juminten melihat-lihat daftar menu makanan di sebuah restoran yang cukup terkenal. Resti menunjuk nama-nama menu yang ia bayangkan sebelumnya. Resti menikmati hidangan dengan lahapnya. Maklum, tak pernah ia duduk di sebuah restoran dan mencicipi hidangan yang sangat nikmat dan pasti harganya cukup mahal. Sementara Juminten sebenarnya tengah tidak berselera untuk makan, apalagi mengingat uang yang akan ia keluarkan untuk semua porsi makanan yang pasti banyak. Namun ia tetap memperlihatkan sikapnya yang baik terhadap Resti, agar gadis itu percaya bahwa dia juga memang belum makan. Juminten tersenyum dalam hatinya, melihat kalau ternyata tak begitu sukar mendapatkan seorang gadis untuk persembahan nanti malam. Juminten merencanakan dan menyusun waktu agar mereka bisa tiba di Goa Siluman tepat tengah malam. Setelah menikmati hidangan, Resti benar-benar merasa puas. Maka kepercayaannya terhadap Juminten semakin yakin bahwa Juminten mulai menyukai dirinya. Juminten mengatur waktu agar tidak secepatnya masuk ke gedung bioskop untuk menonton film. Ia malah masuk ke sebuah mall dan hampir setiap sudut ia telusuri, sebab ia sendiri tak tahu apa yang ia cari. Berbeda dengan Resti, gadis itu kelihatan gembira melihat semua yang ada di dalam sana. Ia juga sering berkunjung ke mall, namun hanya sekedar untuk nongkrong bersama teman, bukan untuk membeli sesuatu barang. Dan ketika mereka masuk ke bagian pakaian, Resti berkali-kali menyentuh dan membayangkan, seandainya dia bisa membeli gaun yang seindah itu, mungkin teman-temannya akan merasa iri melihat penampilannya yang semakin anggun. Apalagi banyak cowok yang memang suka terhadapnya, pasti akan semakin berusaha untuk mendapatkan tempat di hati gadis itu. Resti senyum-senyum sendiri, dan hal itu tak luput dari perhatian Juminten. Itu sepertinya cocok sama kamu, Resti. Kamu pasti akan kelihatan tambah cantik dan anggun. Warna dan coraknya bagus, bahannya juga halus, sesuai dengan kulit kamu yang putih. Ambil saja dan cari yang lainnya.
Mungkin celana jeans atau sepatu. Kamu gak usah ragu. Semua akan ibu bayar. Yang penting kamu senang. Kata Juminten yang membuat gadis itu terperangah. Ia hampir tak percaya kalau Juminten akan memberikan untuknya. Ini beneran kan, Bu? Tanya Resti meyakinkan dirinya. Resti, ibu tuh kalau udah senang sama orang, apapun yang ia suka, pasti ibu berikan. Nah, sekarang ibu suka sama kamu, maka kamu berhak mendapat perhatian dari ibu. Ayo, ambil dan cari yang lain sambil menunggu waktu untuk nonton film. Kayaknya enak nonton malam-malam, pasti kesannya lebih terasa. Kalau aku sih terserah ibu saja. Aku sudah sangat senang untuk diajak makan. Malah sekarang disuruh pilih pakaian. Kenapa ya? Gak dari dulu kenal sama ibu. Mungkin aku sudah seperti anak orang kaya, bisa merasakan hidup penuh dengan kenikmatan. Balas Resti dengan pandangan yang menerawang. Sebenarnya Resti sudah tidak tertarik lagi dengan ajakan Juminten untuk menonton. Namun ia tak bisa menolak saat Juminten menyuruhnya untuk membeli tiket. Dan begitu juga sebaliknya dengan Juminten. Jangankan buat nonton film di bioskop yang harus membeli tiket dengan harga mahal, nonton acara televisi saja ia jarang. Dan ia hanya usahanya untuk mengulur waktu saja. Tak ada komunikasi sejak keduanya masuk gedung bioskop. Mereka tengah tenggelam dalam alam pikiran masing-masing. Sampai pertunjukan berakhir pun, mereka sama-sama tak berkomentar tentang alur cerita film tadi. Sekarang sudah waktunya kita pulang. Juminten mulai mengemudikan mobilnya keluar dari area mall. Kepala Resti mengangguk-ngangguk menikmati alunan musik beat yang diputar oleh Juminten. Mobil mulai melaju menuju arah perkotaan, lalu merambah memasuki jalan yang mulai menanjak dan terlihat sepi. Ibu, kenapa kita lewat jalan ini? Ini sepertinya jalan menuju bukit. Apa ibu mau tidur di villa? Atau ibu memang punya villa? Villa? Juminten balik tanya. Oh, enggak. Ibu sebenarnya sudah janji sama kenalan ibu, tapi dia bilang bisanya malam. Dan di bukit sana kamu gak apa-apa kan? Ya, siapa tahu dia juga ngajak teman cowok, kan bisa kenalan sama kamu. Lanjut Juminten mencari alasan. Oh, teman ibu cowok. Kok janjian jauh sekali? Nah, jangan-jangan ibu mau bulan madu nih. Bisa aja kamu. Roda mobil mulai memasuki jalan penuh bebatuan dan terpaksa berhenti tepat di sebuah tanjakan yang tak bisa dilalui oleh kendaraan. Resti yang sejak tadi gembira dan hanya menurut kata Juminten kini mulai penuh tanda tanya. Mau kemana sebenarnya ibu ini? Kalau punya janji rasanya juga gak mungkin seorang cewek sampai pasrah malam-malam datang ke tempat ini. Resti mulai memperlihatkan keadaan sekelilingnya yang kelihatannya seram. Pohon-pohon besar seakan-akan bayangan makhluk raksasa dengan ranting-ranting yang seakan-akan memiliki cakar. Ibu, sebenarnya kita mau kemana? Ini hutan, Bu. Aku takut. Bu. Resti merapatkan tubuhnya pada Juminten. Tenang saja, Cak Ayu. Sebentar lagi kamu akan tahu. Resti mendengar nada bicara Juminten yang mendadak berubah, datar namun penuh dengan tekanan. Dan di hadapan mereka kini terlihat sebuah gubuk kecil tepat di sebelah sebuah goa. Akhirnya kau datang juga, Juminten. Terdengar satu suara yang bernada serak dan dalam. Resti merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Iya kakang, aku datang bersama seorang gadis, balas Juminten. Apakah dia yang akan kamu persembahkan untukku? Benar Kang Koswara. Bagus. Dari dalam gubuk keluar seorang laki-laki parubaya yang dikenal dengan nama Koswara. Apa maksud ibu dengan kata persembahan? Aku bukan gadis murahan yang dapat ibu berikan pada laki-laki itu. Bu, Resti berkata dengan lantang walau tubuhnya gemetaran. Benar, kamu bukan gadis murahan, Cahayu. Tapi ini sudah takdirmu. Kamu akan hidup enak, menjadi pendamping Kakang Koswara. Kamu akan memiliki segalanya. Tidak, Bu. Ayo kita pulang, Bu. Pulang? Tempat kamu di sini, Cahayu. Nah, Kakang,
Ambillah gadis ini dan nikmati tubuhnya yang masih perawan. Lelaki yang dipanggil Koswara pun mendekati mereka. Resti kini dapat melihat wajahnya dengan jelas. Ayo manis, ikut aku. Kamu boleh pergi Juminten. Perintah Koswara agar Juminten segera pergi meninggalkan tempat itu. Tidak, ibu, tolong aku, Bu. Teriakan Resti tak lagi dihiraukan oleh Juminten. Perempuan itu pun segera pergi meninggalkan Resti yang kini sudah berada dalam pondongan Koswara. Resti terus berteriak, namun Koswara tak peduli. Ia membawa Resti masuk ke dalam goa. Sia-sia saja gadis itu memberontak. Kekuatan lelaki itu jauh lebih besar dari tenaganya. Resti tak percaya dengan apa yang ia lihat. Goa yang semula gelap gulita tiba-tiba menjadi terang benderang. Lampu-lampu berjajar di sepanjang goa hingga ujung. Dan lebih tak percaya lagi, Resti melihat sebuah tanah lapang yang mirip dengan alun-alun. Ada gapura besar dengan patung berukuran besar, menggambarkan sosok makhluk tinggi besar, lengkap dengan mahkotanya. Koswara terus membawa gadis itu hingga sampai di sebuah rumah besar dan mewah. Rumah besar lengkap dengan segala fasilitas, dan Koswara membawa Resti ke dalam sebuah kamar. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.